Pagi itu, suasana di SDN 9 Kedondong Lampung tampak seperti biasa. Anak-anak datang dengan seragam rapi, suara tawa dan obrolan memenuhi udara, dan para guru sibuk menyambut murid-murid di gerbang sekolah. Namun, di balik ketenangan pagi itu, tak ada yang menyangka bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang mengubah hari mereka. Tiba-tiba, seorang wanita dengan wajah gelisah, Harmini, melangkah masuk ke lingkungan sekolah. Langkahnya cepat, matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Beberapa guru yang melihatnya langsung merasa ada yang tidak biasa. Harmini berjalan melewati koridor tanpa menyapa siapapun. Gerak-geriknya tampak gugup dan mencurigakan. Guru-guru yang berada di sekitar mulai saling bertanya-tanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ada rasa waspada yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tanpa diduga, Harmini mendekati seorang siswa yang sedang berdiri di dekat kelas. Dengan gerakan tiba-tiba dan agresif, ia mencoba mencekik anak itu. Suasana yang semula tenang langsung berubah menjadi kepanikan. Teriakan siswa dan guru terdengar di seluruh area sekolah. Guru-guru yang melihat kejadian itu segera berlari untuk melerai. Mereka berusaha menenangkan siswa yang ketakutan dan mengamankan Harmini agar tidak melukai siapapun lagi. Beberapa murid menangis, sementara yang lain hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian mengerikan itu. Insiden ini benar-benar mengguncang seluruh komunitas sekolah. Guru, murid, bahkan orang tua yang mendengar kabar tersebut merasa cemas dan khawatir. Banyak siswa yang mengalami trauma, dan suasana sekolah berubah menjadi penuh keresahan dan ketakutan. Pertanyaan besar pun muncul di benak semua orang. Bagaimana mungkin seorang guru yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan justru melakukan kekerasan di lingkungan sekolah? Kejadian ini menjadi bahan perbincangan di setiap sudut kelas dan ruang guru. Sejak pagi itu, keamanan sekolah diperketat. Petugas keamanan dan guru menjadi lebih waspada, menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sekolah tetap aman. Insiden ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa kewaspadaan dan perhatian terhadap kesehatan mental sangatlah penting di dunia pendidikan. Setelah insiden, terungkap Harmini bukan guru di SDN 9 Kedondong. Ia adalah guru ASN di SDN 5 Kedondong, sekolah lain yang letaknya tak jauh. Harmini salah lokasi dan siswa yang diserang pun bukan muridnya. Tindakannya tampak acak, tanpa motif pribadi, menandakan masalah yang lebih dalam. Fakta ini mengubah fokus penyelidikan, dari pelanggaran disiplin menjadi kasus yang melibatkan kondisi psikologis pelaku. Misteri di balik serangan ini mulai terkuak, menyoroti sisi personal dan tragis. Insiden itu terekam kamera ponsel. Tanpa ada yang menyangka bahwa momen singkat tersebut akan menjadi viral dan mengubah banyak hal. Dalam hitungan detik, seseorang di kelas mengangkat ponselnya, merekam detik-detik ketegangan yang terjadi. Suasana yang awalnya biasa saja, mendadak berubah menjadi penuh kecemasan dan ketegangan, terekam jelas dalam video berdurasi singkat itu. Video itu pun langsung menyebar di media sosial, dibagikan dari satu akun ke akun lain hingga akhirnya menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Dalam waktu singkat, ribuan orang menonton, berkomentar, dan membagikan video tersebut, membuatnya viral di seluruh negeri. Video pendek yang memperlihatkan Harmini menyerang siswa menyebar cepat, memicu kemarahan dan kecemasan publik. Banyak yang merasa terkejut dan tidak percaya bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya aman. Warganet menuntut keadilan, sementara spekulasi bermunculan tentang motif di balik aksi tersebut. Berbagai teori dan opini bermunculan, memperkeruh suasana dan menambah tekanan pada pihak sekolah maupun keluarga yang terlibat. Sorotan media dan tekanan publik memaksa pihak berwenang bertindak cepat. Wartawan berdatangan ke sekolah, meliput setiap perkembangan, sementara polisi dan pejabat sekolah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat yang menuntut kejelasan. Sekolah pun harus menghadapi trauma internal dan sorotan eksternal. Guru, siswa, dan orang tua merasa cemas dan khawatir, sementara pihak sekolah berusaha menenangkan situasi dan memberikan pendampingan psikologis bagi yang terdampak. Video ini menjadi bukti kuat dan katalisator perubahan. Rekaman tersebut digunakan dalam investigasi, menjadi dasar pengambilan keputusan, dan mendorong evaluasi sistem pengawasan di sekolah. Di era digital, setiap tindakan di sekolah kini diawasi jutaan mata. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan kebenaran.
karena teknologi telah mengubah cara kita memandang dan merespons setiap peristiwa. Insiden lokal pun berubah menjadi isu nasional, menjadi pelajaran penting tentang transparansi, keadilan, dan pentingnya menjaga keamanan serta kenyamanan di lingkungan pendidikan. Dinas Pendidikan Pesawaran segera bertindak. Kepala Dinas, Anca Marta Utama, mengumumkan Harmini diberhentikan sementara dari tugasnya. Langkah ini diambil demi keamanan siswa dan kelancaran penyelidikan. Dinas juga berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Kesehatan, menandai kasus ini sebagai insiden multidisiplin. Fokus bergeser pada pemeriksaan kesehatan mental Harmini. Respons cepat ini meredakan keresahan masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah. Penanganan tegas dan terukur menjadi contoh birokrasi di tengah krisis. Penyelidikan mengarah pada dugaan Harmini mengalami gangguan jiwa. Ia diduga ODGJ dengan riwayat perilaku aneh yang sebelumnya tak terdeteksi. Tindakan kekerasan ini kemungkinan besar bukan niat jahat, melainkan gejala gangguan mental. Dilema muncul keadilan bagi korban versus penanganan manusiawi bagi pelaku. Kasus ini menyoroti pentingnya sistem pendukung kesehatan mental di lingkungan guru. Guru juga manusia, rentan terhadap tekanan dan masalah jiwa. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental guru tak boleh diabaikan. Dinas Pendidikan merujuk Harmini ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan menyeluruh. Statusnya sebagai guru dinonaktifkan sementara menunggu hasil diagnosis medis. Tim dokter melakukan observasi dan evaluasi untuk menentukan kondisi mental Harmini. Keputusan selanjutnya, baik status kepegawaian maupun proses hukum, akan didasarkan pada hasil medis. Pendekatan ini menempatkan kesehatan dan keadilan di atas tekanan publik. Penanganan berbasis medis adalah langkah maju dalam merespons kasus serupa. Ini memastikan perlindungan bagi siswa dan hak pelaku untuk mendapat perawatan. Insiden ini menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan mental berkala bagi guru. Guru sering dituntut sempurna, padahal mereka juga rentan terhadap tekanan. Screening mental harus menjadi standar bukan untuk menghukum, tapi untuk deteksi dini dan dukungan. Tantangan stigma dan privasi harus diatasi dengan kampanye destigmatisasi dan jaminan kerahasiaan. Sekolah harus menciptakan lingkungan suportif bagi guru yang membutuhkan bantuan psikologis. Investasi pada kesehatan mental guru adalah investasi pada masa depan pendidikan. Kasus Harmini harus jadi momentum perubahan kebijakan nasional. Insiden Harmini juga menyoroti lemahnya sistem keamanan sekolah. Ia bisa masuk dan mendekati siswa tanpa terdeteksi, menunjukkan celah pengawasan. Sistem pengawasan sederhana seperti wajib lapor tamu dan pelatihan kewaspadaan sangat penting. Mekanisme pelaporan internal harus jelas dan aman, agar kekhawatiran bisa disampaikan tanpa takut. Keamanan sekolah adalah tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Evaluasi ulang prosedur keamanan harus segera dilakukan di semua sekolah. Tragedi ini jadi pelajaran agar ancaman serupa tak terulang. Kasus Harmini adalah cermin besar bagi dunia pendidikan. Peristiwa ini membuka mata kita semua bahwa di balik dinding sekolah yang tampak kokoh, ada tantangan besar yang dihadapi para guru setiap hari. Tidak hanya soal mengajar, tapi juga menjaga kesehatan mental dan rasa aman di lingkungan sekolah. Guru seringkali memikul beban berat, baik dari tuntutan pekerjaan maupun tekanan sosial yang kadang tak terlihat. Kasus ini menyoroti pentingnya kesehatan mental, sistem keamanan, dan kepedulian institusi pendidikan terhadap para pendidik. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga manusia yang butuh dukungan, ruang aman, dan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Sistem keamanan di sekolah harus diperkuat, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk para guru dan staf. Stigma gangguan jiwa harus dihapus, dan dukungan psikologis bagi guru harus jadi prioritas utama. Banyak guru yang merasa takut atau malu untuk mencari bantuan ketika mengalami tekanan mental. Padahal, dengan adanya dukungan psikologis yang memadai, mereka bisa lebih kuat menghadapi tantangan dan memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Dinas Pendidikan dan sekolah wajib membangun ekosistem yang sehat dan aman, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pihak administrasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Investasi dalam pelatihan, fasilitas keamanan,
dan layanan konseling harus menjadi prioritas. Keamanan siswa hanya terwujud jika guru juga sehat secara mental dan emosional. Guru yang bahagia dan merasa aman akan mampu menciptakan suasana belajar yang positif, sehingga siswa pun tumbuh dengan rasa percaya diri dan nyaman di sekolah. Insiden ini harus jadi titik balik untuk membangun pendidikan yang lebih peduli dan waspada. Sudah saatnya kita menempatkan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, agar tidak ada lagi yang merasa sendirian menghadapi masalah. Dari lingkungan yang sehat, lahir generasi masa depan yang kuat dan berdaya. Dengan saling peduli dan menjaga, kita bisa menciptakan sekolah yang benar-benar menjadi rumah kedua, tempat tumbuh dalam keamanan dan kewarasan.